dengerin kesaksian dari Mbak Fitri yang dulunya Kristen sekarang Islam. Ngobrol-ngobrol aja Bang Aldo, ngobrol santai Bang Aldo. Kalau boleh tahu Mbak Fitri dulu gerejanya di mana? Terus di bawah gembala siapa? Bang Aldo kenapa? Di aliran mana gerejanya, terus di bawah gembalanya siapa? Halo Bang Aldo, saya sebetulnya saya di Bandung, tapi ketika saya bolak-balik di Bandung Jakarta, cuman gereja saya itu di Jakarta Timur ini, di Cijantung di Lahairoi. Oh, karismatik ya, GBI. Iya. Oke. Kalau Mbak Fitri udah tahu kalau kekristenan itu kan ada ribuan aliran ya. Tahu nggak kalau Mbak Fitri itu gereja karismatik itu baru muncul abad 19-20. Mbak Fitri tahu gereja-gereja yang awal yang membuat kitab-kitab itu sendiri nggak? Enggak, saya nggak tahu. Saya cuma mempelajari tuh kayak di Bible aja sih, di Bible sekolah minggu mempelajari ayat-ayat di Bible. Cuma saya nggak, karena memang tidak pernah dijelaskan sih tentang sejarah-sejarah gereja itu. Saya juga baru mempelajari sejarah-sejarah kayak seperti mengenal muridnya Yesus seperti Matius, si Paulus itu juga justru ketika saya mulai rajin membaca Bible tuh setelah saya mempertanyakan tentang isi Bible, karena saya membuka Al-Quran di surat Al-Ikhlas itu Bang Aldo. Kalau Mbak Fitri di Elroy itu gereja karismatik kan? Masuk di dalam rumpunnya GBI kan ya? Kalau nggak salah. Iya. Di situ ada di Lahairoi Cijantung. Iya, di situ ada seperti pemuritan ya. Ya, ada KOM 100, KOM 200 itu nggak ikut memang ya, Mbak Fitri? Enggak, karena saya posisinya tuh papa saya praktek di rumah sakit di Bandung, ibu saya buka praktek tentang psikolog anak di Jakarta. Jadi saya bolak-balik Bandung Jakarta. Memang sih saya akui saya bukan seorang Katolik yang taat gitu. Karismatik. Saya bukan Katolik yang taat. Saya memang mengakui kalau saya itu bukan Katolik yang taat. Enggak, maksud saya Mbak ini di gereja karismatik atau gereja Katolik? Di gereja Katolik. Oke. Kalau gereja Katolik sejarahnya juga nggak tahu? Nggak tahu. Pernah sudah dibaptis di Katolik? Kebetulan karena... Halo? Putus ya? Dengar nih. Terdengar ya. Karena saya ada di dua agama, jadi ayah saya itu Katolik dan ibu saya Muslim. Jadi saya belum dibaptis karena kesepakatan dari orang tua saya bahwa anaknya itu bebas memilih agama ketika usia 17 tahun gitu. Jadi Mbak Fitri begini, yang namanya Kristen atau pengikut Yesus ya, disebut Kristen itu kalau sudah dibaptis. Nah, di dalam aliran-aliran Kristen ya, pada saat mau memulai baptis, bisa kirim link Zoom nggak ke Open Debater Pak Ajung? Andalusia nanti aja itu boleh kok dikirim ke Open Debater, silakan. Bang Aldo, silakan. Konfirmasi aja sama Mbak Fitri, lanjut Bang Aldo. Jadi gini ya, kalau Mbak Fitri itu menyebut dirinya dulu adalah Kristen ya, itu sebenarnya kurang pas. Yang disebut Kristen ya, apalagi di dalam aliran Roma Katolik itu kalau sudah dibaptis. Kalau belum dibaptis itu masih dalam level katakumen atau istilahnya tamu di dalam satu jemaat. Nah, di dalam proses dibaptis di dalam gereja Roma Katolik, ini kan banyak saudara-saudara saya Katolik kan.
Kebetulan anak saya juga sekolah di Katolik. Jadi gini, kalau misalnya nih ada dari saudara yang mau menjadi jemaat Katolik, itu nggak langsung dibaptis, tapi masuk ke dalam masa pembelajaran yang disebut katekisasi. Nah, siapapun yang masuk ke dalam masa katekisasi itu disebut katakumen. Katakumen itu belajarnya minimal setahun sebelum dia dibaptis. Ya. Jadi di masa COVID sekarang ini aja, ya, kan nggak bisa ketemu kan. Makanya belajarnya itu lewat Zoom. Itu nanti akan diarahin materi-materinya. Seminggu itu 2 kali. Itu diarahkan. Nah, kalau Mbak Fitri ini menurut kesaksiannya ya, dia hanya sebagai tamu aja, dia belum mempelajari kekristenan atau istilahnya ajaran Roma Katolik itu secara mendalam. Makanya Ya, saya pikir sebentar Bang Aldo tadi mungkin Bang Aldo agak telat ya. Mbak Fitri ini dia Islam karena dia membaca Alkitab katanya. iya, Coba dikonfirmasi Mbak Fitri. saya yang tadi kan bicara sejarahnya kan, sebelum dia memeluk Islam. Dia bilang kalau dia adalah jemaat atau Kristen dari Elroy yang merupakan gereja Katolik. Nah, saya kasih tahu dulu kalau di dalam gereja Katolik ya, untuk jadi jemaat ya, itu prosesnya setahun. Itu ada waktu belajarnya. Begitu dia dibaptis ya, dia dapat nama. Ada nama baptis. Nah, itu baru bisa disebut sebagai jemaat Katolik atau sebagai orang Kristen. Nah, kalau Mbak Fitri ini belum masuk ke dalam orang Kristen. Dia masih belajar. Belajarnya juga belajar sendiri. Gitu. Ya, silakan dikonfirmasi Mbak Fitri. Iya sih, saya juga tahu proses di Katolik itu ya untuk pembaptisan saya juga tahu sih. Cuman memang orang tua saya itu saya kan lebih ke ikut ke papa saya ya. Ya memang ada masuklah doktrin-doktrin gereja Katolik. Maksudnya iman kepada Yesus itu saya diajarkan kayak berdoa, cara berdoa, terus saya ke gereja juga gitu. Walaupun memang benar kata Bang Aldo, saya memang belum menjadi jemaat sah di Katolik karena saya belum dibaptis dan saya belum mempunyai nama baptis. Mungkin papanya ya yang sudah dibaptis ya. Kalau papa saya dari lahir sih, dari lahir dia memang nenek saya sama kakek saya juga Kristen. Jadi kalau dari lahir itu biasanya prosesnya baptis itu kan ada 2 ya. Kalau saudara-saudara lihat di Alkitab itu ada baptis air sama baptis Roh Kudus. Nah, kalau gereja-gereja awal, termasuk Roma Katolik ini kan gereja awal ya. Sorry Bang Aldo, saya potong. Baptis api gimana tuh Bang? Kapan diadakan? Baptis api kapan diadakan Bang? Makanya ini gue mau ceritain ya. Ini agak berbeda ajarannya sama Kristen yang ada yang baru muncul di abad-abad modern kayak Kristen Protestan, Calvinis, New Calvinis, Mormon, Saksi Yehova, terus ada Metodis dan lain-lain. Ini mereka gereja-gereja yang modern. Ini bukan gereja yang buat Alkitab. Nah, sekarang gue mau kasih tahu ajaran gereja yang buat Alkitab ya. Yang namanya baptis itu ada 2 ya, baptis air dan baptis Roh Kudus. Kayaknya ada 3 deh, baptis air, Roh Kudus, baru baptis api itu kan? Enggak, ada 2 di dalam gereja awal atau yang buat Alkitab. Loh, kalau baptis dengan api gimana itu? Bentar Fai, bentar dulu Fai. Makanya ini gue mau kasih tahu ya. Jadi gini, di dalam ajaran Kristen awal yang namanya ajaran atau nomusa di dalam bahasa Aramaiknya, itu kan ada 2. Ada yang tertulis sama yang tidak tertulis. Ya. Yang tertulis inilah adanya kitab-kitab, kitab PB gitu kan. Nah, yang tidak tertulis ini itu ritual-ritual. Ritualnya banyak. Nah, sebagian ritual itu udah dibakukan disebut sebagai kadishotim atau sakramen. Itu ritual baku. Nah, kalau di dalam Judaism kan ada istilahnya Torah tertulis sama Torah lisan kan ya. Yang Torah lisan ini kan juga ada banyak ritual. Yang dibukukan disebut Talmud. Nah, di dalam Kristen awal itu nggak pakai Talmud, tapi kita pakai tradisi sendiri namanya tradisi suci atau tradisi rasuli. Nah, di dalam
tradisi inilah ada ritual yang tadi saya bilang, ada ritual baptis air sama ritual baptis Roh Kudus. Kalau ritual baptis Roh Kudus punya nama lain disebut krisma. Di rumah Katolik itu disebut krisma. Gitu. Nah, ritualnya itu ya Baik, gini. baik Bang Aldo, mohon maaf saya potong. Mungkin kalau menjelaskan baptis panjang ya Bang Aldo ya, karena butuh waktu yang banyak untuk menjelaskan itu. Sekarang kita fokus, tadi kan Mbak Fitri begini, dia sebelumnya itu bukan beragama Islam, tapi kan sekarang sudah beragama Islam. Tadi kami bertanya, Mbak Fitri menemukan Islam di mana? Beliau jawab, saya menemukan Islam itu dari Alkitab. Saya baca Alkitab. Saya melihat saya tidak melihat ketuhanan di diri Yesus katanya. Di awal tadi ya, saya tidak melihat ketuhanan di diri Yesus. Jelas sekali doktrin-doktrin gereja selama ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dilihat dari sisi dia bisa menghidupkan orang mati. Ternyata di dalam Alkitab ditemukan oleh Mbak Fitri, Yesus itu menghidupkan orang mati, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat hati Mbak Fitri ini berseberang kepada Islam. Dia menemukan Tuhan di dalam Alkitab yang dia baca. Begitu Bang Aldo. Mbak Fitri bacanya Alkitab LAI ya? Iya. Iya. Berarti Mbak Fitri juga tahu kalau Yesus berdoa kepada Allah gitu ya? Iya, karena di LA itu memang diterjemahannya begitu ya. Tapi setelah saya justru udah belajar terus saya mulai dikasih Alkitab terjemahan bahasa lain, terus saya juga mulai tahu. Sekarang saya awalnya nggak tahu loh kalau misalnya Yesus itu berbahasa Ibrani dan Aramaik, saya tuh nggak pernah tahu. Justru malah ketika saya mempelajari, terus saya baru tahu, oh ternyata bahasa Yesus itu bahasa Ibrani. Itu saya langsung cari Bible yang ada terjemahan Ibraninya, terus katanya tuh lebih enak. Saya pernah nanya, coba deh baca, karena saya juga kan curhat nih ke teman saya yang Kristen, masih lo mau pindah Islam gitu, coba nih lo baca Bible yang translatan Inggris, karena dia bilang katanya kalau translatan Inggris itu lebih mendekati gitu dari si Ibrani dan Aramaik ini gitu. Cuman pas saya baca sebenarnya nggak beda jauh sih sama, cuman yang setelah saya masuk Islam justru saya menyalahkan LAI, kenapa ya kok ditranslate-nya Allah ALLAH lagi sama, padahal menurut saya Beda. Nggak sama, Benar. beda karena Jadi kalau LAI itu dulunya dia kan baru ada kan 1954. Sebelumnya itu adalah terjemahan dari para penginjil Belanda yang dibantu sama saudara-saudara Muslim. Makanya ada banyak istilah Islam masuk ke dalam bahasa Injil atau kitab PB, bahasa Melayu rendah, Melayu tinggi. Nah, begitu ada LAI, istilah-istilah itu banyak dihapus, diganti. Tapi ada yang tersisa, yaitu Allah itu. Makanya di dalam LAI, dalam diskusi lintas agama, itu banyak sekali Kristen yang masih memakai LAI. Masih mengajarkan Yesus itu punya koneksi sama Allah ini. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab-kitab aslinya, baik itu PB, Aramaik, dan Yunani, ataupun terjemahan-terjemahan lain, itu nggak ada sosok Allah itu. Gitu. Jadi emang ini bagi kami ya, itu salah terjemahan dan merupakan kesalahan fatal kalau sampai sekarang itu masih ada. Tapi enggak loh Bang Aldo, karena nenek saya aja di kampung, itu kan orang dulu ya, dia tuh selalu bilang loh Gusti Allah, Gusti Allah. Iya, Gusti Allah. Berarti dari Jawa ya? Iya, papa saya orang Solo. Jadi ya kalau menurut saya sih, iya kenapa nggak dari dulu aja gitu orang Kristen demo ke LAI, kok bisa diterjemahinnya ke ALLAH gitu, sama persis lagi, nggak ada perbedaan antar hurufnya juga nggak ada, penyebutannya aja cuma Allah, kayak kalau Muslim itu Allah gitu. Tapi nenek saya selalu berkata Gusti Allah gitu. Iya, karena udah terbiasa. Sama seperti Iya, orang tua kenapa nggak dari saya. dulu aja gitu kalau mau demo, maksudnya nggak bilang gitu dari dulu Kalau kami itu nggak ada istilahnya demo. Kalau Kristen, palingan kita itu bersurat, mengkritisi. Seperti apa yang saya lakukan ya.
itu sudah lama ya, LAI itu dikritisi. Bukan hanya saya dalam kacamata orang yang tahu sastra bahasa Indonesia, tapi Tapi juga loh, orang yang tahu sejarah bahasa Ibrani itu sudah bahkan pernah di meja hijaukan LAI. Cuman ya pada saat itu kasusnya itu seperti apa, nggak ada yang dimenangkan ya, baik itu LAI maupun orang yang menuduh LAI itu melakukan suatu kesalahan. Jadi istilahnya di drop case itu gitu sama hakim. Tapi kita semua tahu ya, orang-orang terpelajar Kristen tahu kalau ini sebenarnya bukan terjemahan yang bagus untuk loh para kenapa pengajar ya. nggak pernah diajarkan ya orang kalau misalnya kita kayak berdoa terus kayak misal khotbah juga pendeta suka bilang kok Allah Allah sering loh bilang Benar. Allah Allah. Nah Makanya itu dalam kenapa kekristenan di itu Indonesia, kalau nih Mas ya kalau menurut saya kalau misalkan memang itu dari dulu diusut umat Kristen tidak terima dengan terjemahan LAI itu mungkin nggak akan ada yang bilang kalau ajaran Kristen itu sama dengan ajaran Islam karena waktu dulu saya juga diskusi sama papa saya bilang enggak kok agama Kristen itu sama Islam sama aja cuma bedanya kalau Islam itu mengakui Nabi Isa itu diangkat kalau ke surga kalau misalnya Kristen itu Yesus itu Tuhan gitu sama-sama menyembah Allah kok gitu itu coba deh Bang Aldo tanya ke nenek-neneknya Bang Aldo pasti tuh selalu berkatanya kayak gitu apa ya udah mindsetnya kayak gitu Kristen itu sama ajarannya kayak Islam cuma bedanya tuh gini aja apa namanya ya, ada Yesus kalau di Islam itu cuma ada Allah pasti kayak gitu. iya, itu emang pendapat umum seperti itu. Karena emang sejak mereka kecil, itu udah dari sekolah minggu diajarin. Allah, Nah Allah, kenapa kayak Allah, gitu Allah. kenapa kayak gitu coba Ya kalau itu misalnya dia. doktrinnya beda Itu coba kalau dia. saya Itu yakin ya udah saya yakin terbiasa kalau LAI saya itu yakin ya. Seperti istilahnya soko guru di Indonesia. Bahkan semua sekolah teologi ya, kalau kita baca Iya. tesis mereka atau skripsi sarjana-sarjana yang keluar dari sekolah teologi Indonesia itu kan mengutip dari LAI kan, makanya mereka rancu gitu. Kalau pada saat mereka menulis skripsi mereka itu pasti Tuhan Allah lagi dipakai, Allah lagi dipakai. Jadi istilahnya LAI ini menjadi soko guru, profesornya semua rohaniawan Kristen di Indonesia. Tapi ya sekali lagi belakangan kita tuh tahu, oh ternyata ini ada kekeliruan, dan yang namanya terjemahan itu nggak ada yang sempurna memang, makanya perlu direvisi. Nah kita udah kasih kritik kepada pihak LAI, saya pribadi juga Iya. sudah datang ke sana dan saya sudah email kalau mereka membutuhkan pertolongan ya, advice dari sisi ini bahasa Indonesia, saya mau membantu, saya bilang gitu. Begini Bang Aldo, bagus sekali ya pemaparan Bang Aldo. Kita coba menangkap tadi dari pemaparan Mbak Fitri. Sekali lagi saya ulangi, beliau ini menerima Islam itu karena menemukan kebenaran di dalam Alkitab bahwa Yesus itu menghidupkan orang mati atau segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu bukan karena dia sendiri, bukan karena kemampuannya dia, akan tetapi karena Yesus itu berdoa gitu. Itu yang membuat hati Bu Fitri ini menerima Islam gitu loh, Bang Aldo. Iya, nggak apa-apa. Yang namanya pindah-pindah agama, baca kitab suci, terus akhirnya pindah ke agama yang lain yang menurutnya itu lebih tepat ya. Itu hal yang wajar. Pendapat Bang Aldo bagaimana kalau pernyataan tadi bahwa benar tidak kalau segala mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sebagaimana yang sudah digembar-gemborkan yang dibangga-banggakan oleh umat Kristen, inilah kehebatan Tuhan kami, sementara ternyata kehebatan yang dibangga-banggakan itu ternyata juga bukan karena dia sendiri, ada Tuhan, ada apa? Ada Tuhan yang berkuasa atas itu, begitu loh. Bagaimana pendapat Bang Aldo? Iya, pendapat saya seperti umat Kristen yang lain ya. Ini sosok yang cukup berbeda ya. Kita akan membandingkan si Yesus itu dengan rabi Yahudi yang lain ya, atau dengan nabi-nabi yang lain juga yang sebelumnya muncul di dalam perjalanan kisah Israel. Belum ada nabi atau rabi-rabi
yang lain itu melakukan mukjizat seperti yang dilakukan sama Yesus. Baik itu nabi yang masih ada pada saat itu maupun yang udah nggak ada. Nah, masalahnya sekarang gini, umat Islam itu cenderung berpikir, oh ini cuma nabi, ya, dan dia itu bisa melakukan mukjizat karena Allah, gitu kan. Nah, sementara bagi umat Kristen, ya, bagi kami sendiri, ya, kalangan jemaat awal yang membuat kitab ini, gitu, Yesus itu memang dia adalah Sang Putra, ya, Firman yang menjadi manusia, ya. Baik, Jadi terima dia, kasih. Ini sudah sangat sering kita dengarkan ya Bang Aldo. Sekarang coba kita lanjutkan ke Mbak Pak, Fitri. iya, Silakan Mbak Fitri. ya gini loh Pak, karena kan tahu nggak kenapa bisa sampai hebat gitu loh jargon Yesus bisa menghidupkan orang mati, karena tuh ditanamkannya gini loh, ini yang saya inget ya, karena kita selalu diajar gini kayak Jesus raises the dead automatically loh, maksudnya itu kayak itu otomatis dari Yesus, kayak yang tadi saya bilang, bim salah bim abrakadabra lu hidup nih mayat gitu. Itu yang selalu didengungkan tuh kayak gitu. Yesus itu bisa ngidupin orang mati loh, otomatis gitu. Itu yang selalu apa namanya didengungkan tuh kayak gitu, doktrinnya tuh kayak gitu. Tapi coba deh kalau misalnya kita buka Alkitab ya, jreng gitu. Yesus berdoa, bahkan ya, itu menegakkan kepala lo ke atas, berdoa, menegakkan kepala ke atas. Itu kan berarti dia memohon kepada Tuhan gitu, mukjizatnya gitu. Loh kenapa sih kenapa gitu kalau saya mau bertanya ke umat Kristen, kenapa sih yang ditonjolkan itu Yesusnya bukan si maha pemberi mukjizat gitu. Karena Yesus itu enggak sama sekali, saya jamin kok di Alkitab mau terjemahan apapun ya, mau Inggris, mau apapun, itu nggak ada kata-kata automatically, itu nggak ada, itu pasti Jesus itu pray to God gitu, dia doa sama Tuhan buat bisa ngebangkitin orang mati gitu. Itu nggak ada cerita kalau Yesus itu simsalabim bisa ngehidupin orang mati. Terus saya juga mau menanggapi ya tentang LAI. Kalau semisalkan ya LAI itu tidak menerjemahkan Tuhan, agama Kristen itu dengan sebutan Allah, saya yakin sekali ya nenek kakek saya terdahulu pasti tidak akan beranggapan kalau mereka itu berdoa kepada Tuhan yang sama dengan Tuhan Islam. Saya yakin sekali, dan pasti ya saya sangat yakin juga kalau mereka tidak akan memeluk Kristen, karena yang mereka percaya itu memang Gusti Allah gitu, bukan Yesus. Bukan berdoa ke Yesus, tapi berdoanya memang ke Gusti Allah gitu. Yang bagus sih menurut saya kalau misalnya memang umat Kristen sekarang ingin ingin menuntut LAI gitu untuk ya, saya bersyukur saya begini, saya waktu itu lihat juga selintasan Benar di tuh channel YouTube ya. Saya sangat bersyukur loh Bisa ketika memang tuh Aldo tuh. Iya, Aldo, benar. kapan masuk Islam ini udah sering saya berdiskusi, sangat tidak ada bersyukur solusinya sekali nih. ketika memang umat Dan Akhi Kristen Mali udah ketemu saya sama apresiat dia juga nih. saya Oke, apresiat bentar sekali. lagi. Lanjut Saya Bang apresiat Fitri dulu. sekali ketika memang umat Kristiani ingin menggugat LAI untuk merubah Tuhan yang ada di Alkitabnya. Saya sangat apresiat sekali gitu, karena saya sangat sedih ya sangat sedih ketika mengetahui nenek-nenek terdahulu saya itu meninggal dalam keadaan kafir gitu. Saya sangat sedih sekali karena ya itu, karena mereka percaya kok di dalam hati nurani mereka selalu berdoa Gusti Allah gitu, sampai yang bener-bener apa ya, kamu tuh kalau dinasihatin itu ayah saya, Gusti Allah melihat loh tingkah lakumu Le, Gusti Allah tuh selalu ada di hatimu loh Le gitu, selalu bernasihat itu kayak gitu. Dan saya tanya, kalau doa pun ke Gusti Allah, kita mohon tuh minta apa-apa ke Gusti Allah, karena ini terjemahan Bible ini gitu loh bikin sesat. Saya yakin sekali kalau saya sangat apresiat sekali ketika umat Kristen ingin menuntut LAI merubah nama Tuhannya bukan nama Allah. Saya yakin beribu-ribu umat Kristen pasti akan, saya yakin sekali pasti Protes ya. ya, karena ini ya apa namanya benar-benar pasti yakin akan ada gejolak iman yang sangat besar dari hati umat Kristiani, bahwa selama ini ternyata mereka itu
salah memilih Kristen. Memang Gusti Allah itu memang punya Islam, bukan punya Kristen gitu. Jadi saya sangat apresiasi sekali ketika memang umat Kristen ingin merubah terjemahan Allah itu dihapuskan. Itu saya sangat apresiasi sekali gitu. Karena memang kita selalu terjebak di situ loh Pak, bener Pak. Apa namanya? Bahkan ayah saya pun 5 tahun. Dukung Fitri, dukung. Iya, karena ayah saya itu kan baru mualaf 5 tahun ini ya. Ayah saya baru mualaf 5 tahun ini. Itu pun karena kenapa? Karena saya bisa menjelaskan, Pak, Tuhan Tuhan Papa itu beda, bukan Gusti Allah, bukan. Tuhan Papa itu Yesus, Papa tuh menuhankan Yesus. Enggak, sama aja. Dia selalu bilang, kita tuh sama aja, Tuhan tuh sama aja, satu Tuhan sama aja. Loh enggak, Papa tuh menuhankan Yesus, bukan menuhankan Allah gitu. Saya selalu ini, dan dia pun Teh boleh nanya nggak? iya Dikit. boleh. Jadi gini Teh Bit, kalau ternyata nanti LAI merubah kata-kata yang ada dalam kitab mereka gitu, Iya. dengan semestinya, berarti tambah yakin dong, Fitri, dengan meninggalkan keyakinan lamanya itu bahwa itu kebenaran. Iya Pak, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Saya sangat bersyukur sekali Pak. Fitri sekarang juga sangat yakin, Fitri itu sangat yakin gitu. Iya, saya sangat yakin sekali apalagi itu Pak, saya bilang orang Indonesia itu terjebak dalam translate LAI yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen itu adalah Allah. Masya Allah. Ini sama ya dengan yang disampaikan Bang Aldo. Bang Aldo, Bang Aldo silakan tanggapannya Bang Aldo. Jadi gini ya, saya setuju yang pertama mengenai LAI itu harus merevisinya. Jadi bukan hanya benar itu harus revisi secepatnya. bukan cuma buat orang-orang Kristen aja yang masih menyembah Tuhan Allah ya. Tapi juga buat rekan-rekan Muslim yang suka mengait-ngaitkan antara Yesus dan Allah. Di dalam bahasa aslinya itu nggak ada sama sekali, ya. Allah itu kalau di dalam konteksnya jemaat awal itu adalah nama sesembahan asing buat kami. Kalau saudara-saudara tanya ya kepada rohaniawan Koptik atau rohaniawan Nestorian, walaupun mereka berbahasa Arab ya, mereka juga ada Allah gitu di dalam liturgi mereka. Tapi kalau ditanya apakah Allah ini adalah sosok yang sama seperti Allah yang ada di Quran, mereka bilang pasti enggak, pasti berbeda. Kenapa? Karena Di memang Quran, di Quran nggak ada Allah, yang ada Allah. Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada. Iya, Allah itu berbeda sama Allah yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Hanya mereka kenapa memakai Allah? Di dalam bahasa Arab kan adanya Allah kan? Karena nggak ada kata lain untuk menerjemahkan Allah di dalam bahasa Aramaik atau Elohim dalam bahasa Ibrani. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada dua kan? Ada Tuhan dan ada Allah. Ya kan? Nah, Allah ini di dalam konteks bahasa Indonesia itu adalah nama Tuhan. Allah di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisinya adalah nama Tuhan. Ya, jadi berbeda sama Tuhan. Jadi kalau kita lihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya, atau kitab-kitab jemaat awal yang lebih banyak, lebih tebal, itu tidak ada sosok Tuhan yang bernama Allah di dalamnya. Makanya saya setuju kalau memang ini mesti direvisi. Tapi kita ya melakukan pendekatan yang baik, kita kritisi. Kalau memang LAI tidak mau ya melakukannya, ini adalah bagian dari kami yang sudah terbuka seperti ini untuk mengedukasi Kristen yang lain supaya jangan ikut-ikutan gitu. Apalagi pada saat diskusi lintas agama ya. Ini jangan ikut-ikutan Muslim gitu. Isa itu memang berhubungan sama Allah. Tapi Yesus sama sekali tidak ada. Lalu saya mau menanggapi kalau tadi dibilang pada saat melakukan mukjizat ya atau membangkitkan orang mati selalu berdoa. Ada kalanya Yesus berdoa, tapi ada kalanya enggak juga. Sebagai contoh di sini Matius 9 ayat 24 ya. Di situ dijelaskan kok kalau Yesus itu benar-benar pada saat dia datang ya, lalu dia bilang tali takum. Itu aja, nggak ada ritual berdoa, ngangkat tangan atau menengadah ke langit.
Dia masuk aja ke Ya, rumah orang itu. menarik Bang Aldo, menarik apa yang Bang Aldo sampaikan tadi. Ada kalanya Yesus itu berdoa, ada kalanya tidak. Nah, Ya. ini Tuhan loh Bang Aldo. Coba jelaskan Bang Aldo. Tuhan ada kalanya berdoa, ada kalanya tidak. Ketika Enggak kok, Tuhan Pak, itu itu selalu berdoa kok. Yesus itu selalu berdoa. Saya sudah pelajari Alkitab, dia selalu berdoa. Enggak, biarin aja Fitri, biarin aja ini yang dikomentari itu ada kalanya berdoa dan ada tidak. Waktu dia berdoa itu kepada siapa gitu. Ya, ya coba jadi Bang pada Aldo jelaskan Bang gini, Aldo. Yesus itu adalah manusia. Ya kan? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan Tuhan jadi kelinci, bukan Tuhan jadi Tuhan. Di dalam bangsa Yahudi saat itu, bukan Tuhan yang jadi malaikat. Jadi memang dia Tuhan jadi manusia. Dan manusia ini posisinya adalah rabi. Nah, rabi mengajar murid-muridnya, termasuk mengajar berdoa juga. Makanya dia berdoa, dia ngajarin berdoa. Dia berdoa kepada Allah yang disebut Bapa. Atau dalam bahasa Aramaiknya Aba. Nah, ini makanya saya bilang ke teman-teman muslim ya, dalam dialog-dialog lintas agama, pada saat Yesus berdoa, dia bukan berdoa kepada Allah, karena Allah itu tidak bisa disebut sebagai Bapa. Makanya ini konteksnya Dia berdoa berbeda. ke dirinya sendiri, Bang Aldo. Apakah dia berdoa ke dirinya sendiri? Dia dan Bapa ya, hubungannya tuh kayak Bapa sama anak. Roh yang ada di dalam dirinya berasal dari Sang Bapa yang ada di surga. Nah, dia adalah roh, istilahnya itu yang keluar dari Bapa, serpihan roh yang keluar dari roh sumber yang mendatangi manusia. Makanya dia disebut sebagai Immanuel. Nah, Mbak Fitri ini kan nggak belajar di ini katekumen ya, nggak belajar. Jadi intinya Bang Aldo, Yesus berdoa itu kepada siapa Bang Aldo? Kepada Sang Bapa yang disebut Terus waktu dia ketakutan itu melihat malaikat. Waktu malaikat menguatkan dia itu kan ketakutan tuh sampai keringatnya itu seperti titik-titik darah. Terus Tuhan juga ketakutan atau enggak? Karena kan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Terus satu itu kan katanya satu hakikat. Terus apakah Tuhan yang juga takut sama malaikat ciptaannya? Logikanya gimana tuh Bang Aldo? Jadi begini, kondisi pada saat itu ya kita perhatikan ya, kalau kita habis bicara itu aku Yesus, nanya ya. Kalau kita bicara tentang Yesus ya, itu berarti kita bicara manusia. Kalau manusia itu wajar. Pada saat Tuhan menjadi manusia, itu artinya dia bisa lapar, dia bisa kecapean, dan dia pada saat di ujung penyiksaannya di Taman Getsemani memang benar-benar ketakutan, tapi dia menyerahkan rasa takut itu kepada Allah Sang Bapanya. Bunda Rifa, silakan bertanya. Iya, kata Bro Aldo kan memang ya, kalau Allah kami memang tidak bisa dipanggil dengan sebutan Bapa, Bro Aldo, karena kalau di dalam kitab Perjanjian Baru kan Yesus memanggil Tuhan atau memanggil dia itu dengan sebutan Bapa. Tapi ada sesuatu clue yang aneh sih kalau menurut saya ketika membaca Perjanjian Baru yang terjemahan ya, belajar bahasa Yunani next ya, mungkin 2 bulan lagi. Jadi ketika saya lihat tuh satu-satunya bahasa ibunya dia, Yesus itu ya, satu-satunya bahasa Ibrani. Ini sempat kita singgung di debat di WA Bang Aldo ya. Itu satu-satunya bahasa dia, bahasa kampungnya, bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Itu dia memanggil bukan dengan sebutan bapak-bapak atau aba-aba. Justru dia ketika di siang saya dia bilang Eli Eli lama sabachthani gitu kan. Nah, jadi mungkinkah ketika seseorang yang sudah terbiasa memanggil Bapak dalam kesehariannya ketika saat genting malah salah panggil gitu kan, maksudnya salah sebut gitu kan, kok nggak panggil Ha'aba kan, kalau dalam bahasa Ibrani kan panggilan Bapak itu kan Ha'aba gitu kan, kalau bahasa Arabnya kan Abi gitu kan, itu kan dialeknya berbeda gitu kan. Ha'aba harusnya dia memanggil apa, Ha'aba kan lama sabachthani kok, tetapi justru kesaksian dari penulis kitab Anda adalah Eli Eli gitu kan, Eli ilahi gitu. Nah, jadi ini ada yang clue yang sangat luar biasa. Kenapa ketika bahasa Yunani kitab yang ditulis oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani justru dia mengatakan Tuhan itu adalah Bapa gitu. Karena gini, saya jadi ingat sama Zeus, Bang Aldo, Zeus itu kan punya papa
papanya itu punya istri sama Hera dia itu. Zeus itu punya anak Hercules aja karena kan bahasa Yunani erat sekali budayanya dengan agama apa yang namanya agama seperti yang dianut zaman dulu tuh kan kayak mitologi Yunani itu kayak Zeus, dewa Hera, dewa ini gitu. Dewa-dewa itu dewa Rifa. keluarga lah gitu. Jadi Dewa-dewa. kenapa ya saya seolah-olah kok aneh aja gitu kok tak panggil kok nggak panggil aba-aba gitu, kenapa panggil Eli keceplosan di mana, apa jangan-jangan dia memang tidak terbiasa memanggil aba gitu sih Bang Aldo, atau jangan-jangan bukan dia yang disalibkan gitu sih. Sorry Bang Aldo. Jadi gini ya, pada saat Yesus itu disalibkan ya, dia itu masih tetap berbahasa Aramaik. Eli alif lama sabatani itu adalah dialek dalam bahasa Aramaik juga, bukan bahasa Ibrani ya. Kalau saudara-saudara baca di dalam kitab PB terus ada tulisan Yesus berbahasa Ibrani atau Paulus berbahasa Ibrani, itu adalah bahasa Ibrani Misnaik yang sama dengan adalah bahasa Aramaik ya, bukan Ibrani modern. Begitu ya. Ini mesti dipahami dulu, bahasanya Yesus adalah bahasa Aramaik. Bahasa ibunya adalah bahasa Aramaik. Yahudi setelah pulang dari Babilonia 5 sebelum Masehi, itu pada umumnya orang-orang biasa itu berbahasa Aramaik. Hanya rabi-rabi saja yang mempelajari bahasa Ibrani. Jadi Yesus bisa nggak bahasa Ibrani? Bisa. Ya. Nah, bisa hari-hari ini kalau dia ngomong, dia ngajar berbahasa Aramaik. Dia nggak bisa bahas. Dia tidak berbahasa Ibrani pada saat ngajar, nanti nggak ngerti ya orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan juga ini juga Bang Aldo ya, meneruskan ini pertanyaan Mbak Rifa. Itu Yesus itu akan terkemuka dunia dan akhirat ya di surga nanti. Itu menghindari minum anggur. Sementara dia tuh mau melepaskan nyawa, dia dikasih dulu anggur, itu gimana tuh? Ada yang rancu juga dalam kebiasaannya itu, Bang Aldo. Ya, ini berkaitan memang sama pertanyaan yang tadi. Jadi pada saat dia mengucapkan Eli lama sabatani, itu sebenarnya dia mengutip ya apa yang ada di kitab Mazmur. Sama seperti dia dicukin anggur, terus pakaiannya robek, dibagi-bagi, sebelumnya diundi juga. Itu adalah penggenapan dari apa yang ditulis di kitab Mazmur. Jadi si penulis Injil ini ya, muridnya Yesus ini, dia itu merekam apa yang terjadi ya, dia tulis hal-hal yang penting ya, terus dia sangkut pautkan sama nubuat. Kenapa? Karena memang ya, contohnya si Matius ini, Injil Matius itu ditulis di dalam bahasa Aramaik. Kepada siapa dia tulis ya? Khususnya kepada orang-orang Yahudi. Makanya kitab ini dibawa nih sampai ke Kerala, India, karena di sana ada komunitas Yahudi juga yang sudah convert ya, percaya Yesus. Lalu juga dibawa sama Bartolomeus sampai ke Armenia, sampai dibawa pada saat jemaat Yerusalem ya pecah perang di Yerusalem, kan mereka nggak ikut-ikutan perang, mereka pergi ke daerah namanya Pella. Nah itu jemaat ini pun ya pada saat itu masih berpegang kepada kitab Aramaiknya si Marmatai atau Matius ini. Jadi di dalam kitab Matius itu semua bahasanya Yesus adalah Aramaik, bukan Ibrani. Ya, itu perlu dipahami. Jadi pada saat Yesus mengutip, ya dia ngutip apa yang ada. Tapi kalau dia berdoa, ya dia berdoanya Bapa, Abba. Iya. Abuna. Abuna itu artinya Bapa kami. Abuna besemaya, Bapa kami yang ada di tingkap-tingkap surga. Itu artinya. Yang bikin saya mumet itu begini Mas Aldo. Itu kan Yesus dilahirkan oleh ibunya Maria itu. Iya, Abina itu sama kan bahasanya sama bahasa Arab sama. Ya. Itu Mas Aldo yang bikin saya bingung ini. Itu kan dilahirkan oleh Maria. Nah, 9 bulan kan itu. Masa ibunya nggak tahu kalau Yesus itu akan jadi Tuhan gitu ya?
Terus begitu keduanya ibunya itu menyembah sama anaknya. Terus ketiganya lagi itu kalau Yesus itu Tuhan, berarti nyawa ibunya dicabut sendiri oleh anaknya dong itu. Yang lainnya lagi waktu Yesus Boleh nanya meninggal lagi itu nggak? kan Boleh nanya yang nggak? mencabut Bentar, nyawanya itu bentar. siapa? Yesus sendiri Oke, atau sebentar. Tuhannya? Tahan dulu. Jadi gini, Kita kembali masalah kepada bentar Bang masalah Aldo, Maria bentar Bang Aldo. ibunya. Bentar Bang Aldo. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berpartisipasi pada sesi ini. Kita kembali dulu kepada Mbak Fitri yang tadi kan tadi ini acaranya Mbak Fitri ini sebetulnya memberikan kesaksian. Lalu Bang Aldo diundang juga ya untuk konfirmasi ya. Silakan kepada Ibu Fitri kembali Mbak Fitri ya Mbak Fitri. Menarik tadi apa yang Mbak Fitri sampaikan, menemukan kebenaran di dalam kitab. Silakan lanjut Mbak Fitri, nanti mungkin bisa ditanggapi juga oleh Bang Aldo. Silakan Mbak Fitri. Mungkin Aki Farhan tuh bisa membantu. Aki Farhan speak up. Mbak Fitri masih bersama kita ya? Masih. Silakan Mbak Fitri. Gini loh, tadi kan Bang Aldo bilang kalau misalnya Yesus itu kan rohnya Tuhan itu kan ada di Yesus ya, berubah wujud jadi Yesus. Kayak saya agak berpikir gitu ya, ini roh itu tuh nggak mungkin nggak butuh tumpangan gitu loh. Dia tuh lemah, sifatnya lemah, butuh fisik roh itu. Nah, sedangkan kan kalau di Alkitab itu kan selalu dibilang Yesus itu firman Tuhan gitu. Nggak kayak gitu kalau menurut saya, karena tuh yang saya baca di Alkitab itu kan banyak sekali ya firman-firman Tuhan, seperti di Kejadian 3:13 tuh juga maka firman Tuhan Allah kepada perempuan itu bla 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 segala macam. Terus firman Tuhan kepada Musa di Bilangan pasal 34, 16, 17 itu juga berkata firman Tuhan kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah bla 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 segala macam. Jadi itu firman Tuhan itu berupa perkataan gitu. Nah, kenapa sih orang Kristen itu selalu berpikir Yesus itu firman gitu. Firman itu nggak cuma Yesus, firman Tuhan itu banyak sekali gitu. Tuhan itu bisa menciptakan segala sesuatu tuh dengan firman-Nya, menciptakan langit dan bumi pakai firman. Itu yang saya baca di Bible juga kayak gitu ya gitu. Kenapa sih masih menganggap kalau firman satu-satunya Tuhan itu cuma Yesus gitu? Padahal enggak gitu, justru roh itu sifatnya itu sangat lemah. Karena roh itu, ya itu yang tadi saya bilang, roh itu yang ini saya pernah dialog ke papa saya. Papa saya pun dia kan dokter dan dia tuh bilang jiwa seseorang itu butuh fisik, butuh raga. Dia bilang kayak gitu. Terus saya menyimpulkan, oh berarti roh itu lemah dong, karena roh itu berarti butuh tumpangan, butuh jasad. Kenapa Papa menuhankan sesuatu yang lemah gitu, sedangkan ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu gitu. Kayak gitu loh Bang Aldo. Kenapa sih gitu? Ini yang saya tertarik dengan Mbak Fitri ini ya. Masya Allah, Fitri. Beliau ini masih kecil, bisa dikatakan kecil ya, masih muda, tapi mampu meyakinkan orang tuanya. Dokter lagi ya kan, dokter itu bukan orang bodoh loh, orang cerdas. Nah, tadi menarik dari yang disampaikan Mbak Fitri tadi, kenapa Kristen itu selalu mengagung-agungkan Tuhannya itu adalah firman. Sementara kita ini kan firman juga, ya kan? Alam ini kan firman juga, termasuk Yesus. Tapi kan kita tidak menuhankan alam. Kita tidak menuhankan apa yang ada di alam semesta ini. Kita tidak menuhankan apa yang difirmankan itu. Nah, bagaimana Bang Aldo? Silakan Bang Aldo. Ini mualaf cerdas loh Bang Aldo. Silakan Bang Aldo. Mbak Fitri tahu nggak bahasa aslinya Yesus? Kan itu kan Aramaik ya. Bahasa Aramaiknya firman itu apa? Terus arti sebenarnya itu apa? Kenapa Bang Aldo? Itu kan dituliskan di dalam Yohanes kalau pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman adalah Allah, ya. Nah, Yohanes ini sebenarnya menulis di dalam bahasa Aramaik. Tahu nggak
kata firman di dalam Aramaik, dan sebenarnya artinya itu kan dalam ya. Tahu nggak artinya apa? Kalau yang saya tahu itu firman itu perkataan. Jadi Tuhan itu cuman hanya berfirman, jadilah. Dia menciptakan manusia ini cuma tinggal ngomong. Saya mau bikin manusia nih, berarti gitu ya. Jadi manusia. Toh Kun di fayakun. Iya, kun fayakun kalau di Islam itu kayak gitu. Jadilah gitu. Menurut saya firman itu seperti itu. Firman itu perkataan Tuhan, dan dia menciptakan langit dan bumi itu melalui firman-Nya gitu. Jadi nggak cuma Yesus firman-Nya. Tuhan itu menciptakan seisi dunia ini dengan firman-Nya gitu. Iya. Nah, ini pemahaman yang sebenarnya nggak salah, tapi kurang dalam aja. Ya, pada saat Mbak membaca ya di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang menyatakan pada mulanya adalah firman, ditulis sama si Yohanes atau Maryuhnan itu adalah Milta Alaha. Jadi firman itu di dalam bahasa Aramaiknya adalah Milta. Milta itu kalau dijabarkan ke dalam bahasa Indonesia itu sabda iya, firman iya, gambaran iya, ya, bagian dari sumber yang tercerahkan itu iya. Jadi maknanya itu dalam, bukan cuma sabda atau perkataan. Jadi pada saat sebagian dari Milta itu ya turun ke bumi, atau sebagian dari Alaha ya, sumber roh itu ke bumi, dia menempati daging atau menempati tubuh. Ya. Ini nggak ada hubungannya sama lemah ya, karena memang lemah dong Pak, karena sesuatu yang butuh tumpangan itu pasti lemah. Itu pasti akan bergantung pada sesuatu. Saya saya mempelajari itu ya, papa saya pun mempelajari itu. Sesuatu yang membutuhkan bergantung kepada sesuatu lain itu dianggapnya lemah. Misalnya nih, papa saya punya pasien sudah sakit paru-paru dan membutuhkan oksigen, itu lemah, itu butuh tumpangan, itu lemah. Nah, begitu pula dengan firman yang Pak Aldo tadi bilang masuk ke daging. Nah, itu udah pasti itu lemah karena butuh tumpangan. Satu-satunya yang tidak butuh tumpangan itu adalah zat Bang Aldo, karena dia itu mampu berdiri sendiri tanpa tumpangan apapun. Dia tuh bisa menopang diri dia sendiri. Itu loh, kalau misalnya masih ada topangannya daging, entah apalah, entah jasad lah atau apalah gitu, itu pasti masih bersifat lemah karena masih bergantung sama sesuatu gitu. Oke, ini saya hormati ya Dan penafsirannya kebetulan, Mbak, ya. mohon maaf Bang Aldo, dan kebetulan di dalam Islam Tuhan kami tidak membutuhkan dan tidak bergantung kepada segala sesuatunya. Begitu. Oke. Inilah yang membedakan ya pengajaran Kristen sama Islam yang secara fundamental ya. Kalau di dalam Kristen ya, Tuhan itu bisa jadi 1000 manusia dalam waktu bersamaan, dia juga masih ada di surga. Karena apa? Dia maha kuasa. Itu yang ada di konsep kekristenan. Ya, kalau misalnya umat Islam bilang nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu. Disinilah perbedaannya. Kalau umat Islam bilang ini lemah gitu ya, di dalam kekristenan nggak berpikirnya seperti itu. Ya, kita adalah manusia yang perlu direction dari Tuhan. Bisa aja Tuhan melalui nabinya, terus Tuhan berfirman ya melalui suatu visi, penglihatan, mimpi dari nabi-nabinya. Tapi itu sudah dilakukan Tuhan ya di dalam perjanjian lama. Nah, umatnya ini masih terserak. Ini masih perlu dibimbing secara intensif lagi. Oleh karena itu dia memutuskan sendiri untuk mengirim bagian dari dirinya ke dalam dunia ini. Nah, bagian dari dirinya itulah yang disebut tadi Sang Milta. Itu masuk ke dalam tubuh manusia. Karena yang mau diajak bicara adalah manusia. Kalau mau diajak bicara kelinci, ya kelinci dia. Jadi kelinci. Kalau ya gimana Pak Aldo? Jadi setuju nggak bahwa roh itu yang dikatakan oleh Mbak Fitri itu lemah?
Setuju nggak? konsepnya beda. Ya nggak setuju pasti. Ya nggak ada di dalam kekristenan seperti itu. Kalau kita bicara roh itu adalah sumber dari segalanya. Ya, penciptaan ini juga diciptakan Nanti sama kalau boleh roh. izinin saya menanggapi ya, sedikit aja. Kalau boleh. Boleh kok Bu, boleh. Ya, boleh, boleh. Lanjut Bang Aldo, Saya selesaikan dulu nggak ditanggapi aja apa-apa. langsung ini. Iya, Oke. jadi Udah. saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat di perjanjian lama pun ya, pada saat penciptaan ada roh Elohim ya, di atas air, lalu di Yesaya bilang ada 7 roh Elohim juga. Ya, ada roh ini itu semuanya adalah satu kesatuan, 7 ya. Bukannya Trinity lagi, tapi ini 7 in 1 gitu. Jadi ini nggak menceritakan adanya sisi kelemahan dari Tuhan itu sendiri. Ini hanya menceritakan kalau Tuhan itu nggak kelihatan. Makanya disebut roh dia gitu. Baik Bang Aldo, menarik. Tadi saya tangkap ada statement Bang Aldo, ada 2 hal. Yang pertama adalah Tuhan itu bisa berubah menjadi 1000 atau bahkan lebih gitu. Karena menurut Bang Aldo begitulah kekuasaan Tuhan ya. Yang kedua, dia ketika berjumpa dengan misal manusia, dia akan jadi manusia. Kalau dia bertemu dengan binatang, tentu dia juga akan menggunakan bermanifestasi seperti binatang. Begitu ya? Kalau Enggak. tidak salah tadi Abang. Enggak. Kalau Jadi yang kami pahami itu nggak ada hal tentang binatang ya, terus dia jadi binatang itu nggak ada, karena yang berkomunikasi, yang mampu Tapi bisa nggak? beradaptasi. Nggak. Tapi di dalam keyakinan Abang bisa nggak dia berubah Bisa. menjadi binatang? Bisa, nggak ada yang Bisa. bisa membatasi dia. Ini yang membedakan sama pemikiran berarti saudara Muslim. Oke. Nah, karena Abang tadi membuat statement yang menarik, menggelitik saya, mengatakan bahwa oh Tuhan itu bisa berubah menjadi 1000. Dari mana Abang tahu kalau Tuhan itu hanya berwujud satu Yesus saja? Jangan-jangan sebelum-sebelumnya sudah ada Yesus-Yesus lain dengan nama berbeda, atau kedepannya sudah ada juga, akan ada juga Tuhan yang dengan manifestasi yang lain dengan wujud berbeda. Karena Abang bilang tidak ada batasan. Dari mana kita manusia ini tahu kalau bukan cuma hanya Yesus yang manifestasi Tuhan selama ini gitu. Seperti Krishna, seperti Mahabharata, begitu loh. Karena kan artinya kita Anda sebagai Kristen tidak dapat memastikan, karena Anda dengan meyakini bahwa Tuhan itu mungkin menjadi ribuan dan berubah membagi rohnya ya, mohon maaf seperti Naruto ya kalau kita inikan gitu ya, secara yang bisa kita tangkap saat ini caranya gitu ya. Dari mana Anda tahu kalau yang turun ke dunia itu hanya Yesus satu-satunya gitu? Karena Anda sendiri meyakini bahwa dia mampu melakukan hal itu. Dari mana Anda membatasi ini gitu loh? Boleh minta lagi nggak? Jadi gini Boleh ya, bertanya sekali lagi nggak, Baldo? Sebentar, Oke, supaya sambung saya aja langsung nggak ya. bingung, saya jawab dulu. Oke. Ya, di dalam perjanjian lama itu Tuhan sudah menyatakan dirinya berkali-kali ya, lewat menyatakan dirinya lewat pilar, tiang awan, tiang api ya, itu adalah jadi dia berbentuk tiang. Ya, itu adalah manifestasi dia berbentuk dari tiang. Tuhan. Terus ada juga tulisan tangan, saya lupa di ayatnya, tapi ada juga pada saat Musa ya mengembalakan dombanya di padang gurun, lalu dia bertemu dengan semak duri yang tidak hangus terbakar, membakar. Lalu Tuhannya? Itu Tuhannya adalah apa? manifestasi dari Tuhan. Semak duri itu atau Tuhan. apinya? Semak Apinya duri itu. atau apinya? Ya, apinya itu. Soalnya kan yang ditemui Musa kan sosok malaikat di situ. Kemudian suara Tuhan juga terdengar gitu. Ya semak api juga. Jadi istilahnya gini, di dalam perspektif iman Kristen, sekali lagi Tuhan itu maha kuasa, tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kalau dia mau berbicara tiba-tiba dari langit bersuara seperti pada saat Yesus keluar dari air baptisan, lalu ada suara di langit, terus ada manifestasi burung merpati, itu adalah juga manifestasi dari Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Artinya Tuhan bisa bermanifestasi dalam bentuk apapun selain manusia juga ya. Mereka yang Tuhan inginkan, ya. Seperti contohnya seperti burung merpati mohon maaf ya, kalau burung merpati kan hewan ya. Berarti ya menyerupai hewan, bahkan menyerupai tiang, bahkan menyerupai semak, begitu kira-kira. Iya. Oke. Artinya yang
Tidak bisakah waktu Anda membaca ayat di mana Musa bertemu dengan Tuhan, Anda korelasikan dengan ayat lainnya seperti bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, begitu? Tuhan Apakah Anda secara tidak hakikat nggak bisa dilihat. Makanya dia supaya dia bisa dicerna, kalau belajar Alkitab Aha. tuh ada istilahnya antromorfisme. Ya, jadi supaya Oke. apa Oke. yang dia sampaikan ingin dipahami dengan baik sama manusia, dia tuh harus menyatakan dirinya kepada sesuatu. Oke, baik, Gitu. saya paham, saya tangkap. Artinya kalau begitu Yesaya 46 ayat 9 batal dong? Enggak batal, enggak ada yang batal. Itu hanya penafsirannya aja yang berbeda. Ya. Gini, di dalam Yesaya 46 ayat 9 kan hanya aku satu-satunya Tuhan, dan satu lagi ada ayat lagi yang mengatakan hanya akulah Tuhan yang di langit dan di bumi. Jika ada manifestasinya di bentuk semak-semak atau Yesus sekalipun, artinya ada Tuhan lain selain Bapa yang di surga. Jadi artinya ayat-ayat yang di perjanjian lama otomatis dibenturkan dengan pernyataan ini. Bagaimana menurut Anda? Enggak. Karena nanti Yang saya akan coba berbeda, memahami. yang berbeda itu adalah tafsiran, ya. Yang namanya jemaat awal itu punya kitab, ya. Baik itu PL maupun PB. Yang saudara Actually, yes, ya. Ya, yang saudara ungkit ini biasanya naskah dari Masoretik, tapi kebanyakan sama. Nah, karena kita sudah Tapi tidak memiliki beda kitab jauh kan, itu, Mas? Maksudnya terjemahannya itu tidak akan beda jauh gitu. Maksudnya tidak akan melenceng jauh begitu. nggak akan melenceng jauh, cuma isi kitabnya itu ya, maksudnya isi kanonnya, kitabnya jumlahnya tuh lebih banyak kami daripada yang ada di LAI sekarang ini. Apalagi yang ada dipegang sama Yahudi sekarang, gitu ya. Jadi gini ya, apa yang membuat kita berbeda itu adalah tafsirannya, ya. Ayat satu dihubungkan sama ayat yang lain gitu, dijadikan satu, lalu ada penjelasannya. Itu adalah tafsiran. Jadi kalau saudara menafsirkan seperti itu hak saudara, ya. Ini Alkitab ini kan udah Nanti saya coba sampaikan ya, Bang Aldo. Saya sempat sampaikan dari sisi saya ya. Mana tahu bisa masuk akal kepada Anda, tapi Anda lanjutkan dulu. Lanjut dulu. Nanti saya akan sampaikan tafsiran menurut saya dan menurut Islam. Nanti mana tahu mungkin Anda bisa memikirkan dan merenungkannya. Tapi lanjut dulu komen Anda. Baik, terima kasih. Berbeda dari pemikiran. Bentar Bang Aldo. Sebentar, terima kasih kita ucapkan kepada pendiri Pak. Tadi bagus sekali ya pertanyaannya kepada Bang Aldo juga. Kita kembali dulu kepada Uni Diva. Feedback, Bang Tri, feedback. Udah. Oh iya, kita lupakan Fitri. Sorry ya. Enak sekali diskusi dengan Bang Aldo. Iya, mohon maaf Fitri. Terus mungkin nanti udah. Buka aja sesi baru karena saya rasa ini kehadiran Bang Aldo ini sangat baik untuk kita, ya kan? Ya, baik. Terima kasih Bro Aldo ya. Pemaparannya bagus dan mau mendengarkan. Nanti kita boleh diskusi atau debat ya dengan Bang Aldo. Ya. Begini Mbak Fitri, kembali kepada Mbak Fitri, ya. Perjalanan religius Mbak Fitri ini luar biasa, kan begitu ya. Sampai bisa mengislamkan orang tuanya. Bapaknya tadi yang terakhir ya, yang dokter gitu. Nah, apa tantangan yang Mbak Fitri terima selama menjelaskan keislaman kepada orang tuanya hingga pada akhirnya orang tuanya itu mau memeluk Islam? Nah, mungkin dengan pemaparan Mbak Fitri nanti, Bang Aldo juga bisa menerima barangkali ya. Coba Mbak Fitri, silakan Mbak. Iya, kedengeran ya Pak? Ya, jelas. Jadi saya meyakinkan ke orang tua saya itu bahwa kita itu memang punya Tuhan yang lebih maha dahsyat lah dari cuma seorang ciptaan gitu. Karena Yesus itu cuma ciptaan, dia tuh manusia sama seperti kita, dan saya tuh suka banget kan berlogika ya bahwa gak mungkin deh kayaknya kalau Tuhan itu adalah manusia gitu. Masa iya sih Tuhan bisa jadi manusia? Kayaknya teorinya aja nggak ada gitu. Teori manusia bisa jadi Tuhan, begitupun sebaliknya gitu, itu nggak ada gitu. Sedangkan kalau di Islam itu, yang saya baca di Al-Quran itu, kan ada ayat yang berkata kalau Allah itu dekat, kita tuh akan merasa dekat dengan Allah. Dan saya yakin sekali, karena semakin zaman, semua yang ada di Al-Quran itu bisa terbukti Pak. Gitu. Bahkan Isra Mi'raj pun
saya yakin mungkin suatu saat nanti memang akan ada, burak itu memang bener-bener akan ada gitu. Karena kan sekarang sudah ada pesawat dengan kecepatan lebih cepat daripada suara ya, kayak Smart gitu. girl, pinter banget Fitri. Ya. Itu yang saya pikirkan juga ya. Nah, Mbak Fitri dibuka mic-nya Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, Iya, suaranya nggak? ya sudah, Ya, sudah. silakan. Iya, ini saya pakai AirPod dulu ya Pak. Tunggu. Nggak apa-apa, ini aja, ini udah bagus suaranya, Oh ini ya. aja Mbak. Oh iya, oke. Nah itu saya meyakinkan ke papa saya gini, papa kan seorang ini ya dokter, kuliahnya pun pasti papa nggak mungkin dong percaya sama sesuatu yang nggak masuk akal. Nah itu saya setelah memaparkan, Islam itu semakin ini loh Pak, semakin lama tuh kita tuh semakin tahu Islam itu semakin dia tuh mengajarkan kalau Tuhannya itu memang dekat ke umatnya, dan itu tuh udah semakin tahun, semakin zaman yang isi di Al-Quran itu semakin terbukti nyata gitu. Nah itu mungkin maksud dari Allah itu dekat dengan kita itu ya ini, saya bilang gitu kan, ya ini semua pembuktian yang ada di Al-Quran ini semuanya ada gitu. Bahkan itu yang saya tadi bilang ke bapak saya, di Al-Quran itu disebut loh Pak, kalau Allah itu zat, Allah itu bukan roh, beda. Nah pas saya buka nih, artinya zat ini tuh luar biasa banget, saya bilang gitu ke dia, saya tuh meyakinkan. Dan memang papa saya selalu ngomong kalau papa juga berdoa kok ke Gusti Allah gitu. Iya benar, tapi iman papa tuh salah, papa udah berdoanya ke Gusti Allah, tapi papa menyembahnya Yesus. Itu salah Pak, salah gitu. Yesus dan Allah itu pribadi yang berbeda gitu. Lagi pula saya pun tadi sebenarnya saya mau menanggapi Bang Aldo ya, saya pernah baca kok di Keluaran pasal 3 ayat 14 itu waktu firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Jadi Tuhan itu menegaskan ke Musa, aku ini aku adalah aku. Bukan aku adalah si apa kan, kalau di Kristen ada burung merpati ya, yang tadi Bu Rifa bilang tuh Roh Kudus ya. Roh Kudus itu kan berlambangkan burung merpati kan kalau di Kristen. Nggak kayak gitu dijabarkannya, itu tegas loh di di Keluaran pasal 3 ayat 14 kalau ada yang buka Alkitab itu firmannya tuh jelas, aku adalah aku. Tuhan itu berkata, aku adalah aku, bukan aku adalah Yesus, aku adalah Roh Kudus gitu, nggak gitu. Jadi memang harusnya kalau misalkan Kristen itu, saya tahu kok Kristen itu tahu kebenaran, cuman dia nggak berani mengambil kebenaran itu gitu. Saya yakin kok tahu, pemikiran mereka pun sama kalau Tuhan itu maha besar, maha menciptakan. Nggak mungkin lah Tuhan itu jadi manusia gitu, karena nggak ada di teori manapun Tuhan itu bisa menjadi manusia kayak gitu. Bu Jadi Fitri, Baik, Masya Allah. Luar boleh nanya biasa ya dikit nggak Kang? Ya, Boleh nanya dikit nggak? Iya, Jadi boleh. gini, pertanyaan saya kepada Ibu Fitri gini, Ibu Fitri. Tidak maksud saya untuk merendahkan dan maaf ya, membatasi kepahaman Ibu Fitri sekarang atau mungkin dalam 5 tahun sekarang gitu kan. Sementara ini Pak Bu Fitri menemukan sosok Aldo nih, ya kan? Yang mungkin dalam pemahamannya, maaf ya, dia menguasai kitabnya atau mungkin dia katalah dia pinter gitu kan, mungkin di dalam keagamaan Kristennya. Ada nggak kepikiran Ibu Fitri untuk meragukan keimanan yang sekarang sedang dijalani, atau mungkin lebih cenderung gimana gitu? Ada nggak kepikiran? Maksudnya ada nggak kesalutan, rasa nilai salut kepada Pak Kang Aldo nih? Kebetulan saya kan mengadukan dengan Kang Aldo gitu kan, yang mampu memaparkan sesuatu yang mungkin beda dengan keyakinan Bu Fitri lama. Karena katakanlah Kang Aldo ini membawa pemahaman agama yang Islam yang mungkin baru, bukan pemahaman Islam, pemahaman Kristen yang baru yang beda dengan pemahaman Ibu Fitri sebelumnya. Gimana Bu Fitri bisa menanggapinya? Tetap sama aja atau gimana mensikapi dengan keberadaan Pak Aldo hari ini? Kalau saya ke Bang Aldo sih saya apresiasi sih dia bisa memaparkan seperti itu. Cuman tetap aja kalau menurut saya ya nggak bisa dipikir dengan logika Pak. Tuhan itu bisa menjadi manusia karena jelas kok di Bibel. Allahu Akbar. Ya, karena di Bibel itu jelas Pak, Yesus itu
adalah ciptaan. Dia mengaku kok dia tuh utusan. Dia dan dia tuh nggak pernah bilang, nggak ada ayat di Bible yang tidak ambigu ya, yang berkata aku tuh Tuhan gitu. Yesus tuh nggak pernah ngomong kayak gitu ke muridnya, aku ini Tuhan gitu, nggak ada. Pasti ini kalau ada pun dia pakai Yohanes 13:13 itu kan selalu ada runtutannya, aku adalah guru bla 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 segala macam. Beda loh Pak, beda sama di Al-Qur'an yang ambigu pun Fit bisa dijelasin kok Fit. Walaupun ada yang ambigu masih bisa dijelasin. Iya, itu semuanya ambigu sih menurut saya. Maksudnya nggak ada perkataan yang tidak ambigu ya. Karena kalau di Quran itu jelas tegas sekali mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu jelas sekali menurut saya sangat menyentil Bible. Baik. Sedikit tambahan untuk ini berarti pernyataan saya untuk Bang Aldo nih, Bang Aldo. Bang Aldo, maaf pernyataan saya nih ya. Apa yang Bapak hari ini Pak Aldo pelajari tentang kitab suci Bapak gitu. Saya aturkan terima kasih dan saya salut dengan itu gitu Pak. Cuman ternyata Pak gitu kan ada sesuatu yang berbeda dan bertabrakan. Saran saya atau mungkin pertanyaan saya, pernahkah Bapak Pak Aldo untuk mempelajari kitab suci di luar yang Bapak pelajari secara mendetil seperti yang sekarang Bapak pelajari? Sekarang lihat Bapak mendetil banget ya. Ayat demi ayat, kasus demi kasus, sejarah demi sejarah Bapak pelajari banget. Pernahkah Pak Aldo mempelajari kitab suci Al-Qur'an seperti cara Bapak dengan mendetil seperti ini gitu? Seperti Bapak mempelajari kitab Pak Aldo. Mungkin itu pertanyaan saya. Silakan nanti Pak Bantri mungkin yang bisa memfasilitasi pertanyaan kepada Pak Aldo. Terima kasih. Iya, langsung dijawab Bang Aldo. Ya, terima kasih atas kesempatan ini ya. Saya akan ada diskusi lagi dalam waktu 5 menit ke depan ya di lain tempat. Jadi mungkin ini statement terakhir saya ya. Untuk Mas tadi yang nanya tentang kapan saya mau belajar kitab Quran atau literatur agama lain gitu ya. Sebenarnya saya sudah mencicil ya untuk mempelajarinya ya. Seperti tadi saya share juga kalau mami saya dulunya adalah muslim ya. Jadi dari beliau juga saya sudah dapatkan pemahaman-pemahaman seperti apa itu Islam. Lalu saya juga banyak berdiskusi juga sama Kristen-Kristen yang ex-muslim. Jadi saya cukup tahu, cukup aware juga. Namun demikian gini ya, saya membatasi diri pada saat saya berdiskusi, terutama dengan Muslim Indonesia. Kenapa? Karena di sini kebebasan beragama di Indonesia ini berbeda sama kebebasan beragama di Inggris atau di US. Kalau di sana ya itu tajam sedemikian rupa pun ya itu oke-oke aja. Tapi kalau di Indonesia ini saudara-saudara di sini saya pikir cukup moderat ya, cukup dewasa. Tapi nggak tahu kalau misalnya ini live terus ada orang tersinggung, saya bisa dijerat hukum di sini. Jadi ini yang saya cukup waspadai. Makanya pada saat saya diskusi aja, ya saya fokus aja untuk menjelaskan apa yang saya share gitu ya. Mengenai saya paham maksud abang, kita paham kok. Mengenai saudari Fitri ya, terima kasih atas sharingnya, kesaksiannya. Ini mirip-mirip atau sebenarnya seperti apa lawannya mami saya gitu. Kalau Mbak Fitri itu convert ya dari tadinya sebenarnya bukan Kristen juga ya, tapi dari yang mau Kristen akhirnya jadi Islam ya. Kalau mami saya tuh Islam jadi Kristen. Cuma di dalam pemahaman ya, saya ingin ya kita semua itu kalau kita mempelajari kekristenan, coba mempelajarinya itu dari kekristenan awal. Ya. Contohnya saya ya. Tapi selain saya ini kan banyak. Nah, saudara-saudara muslim itu mesti pahami yang namanya kekristenan itu ada puluhan ribu. Sekarang ini ada 40.000 aliran Kristen. Itu terbagi dua. Ada Kristen yang membuat Bible sama Kristen yang cuma beli Bible dari toko. Nah, saya sarankan sama saudara-saudara ya, kalau mau tahu ajaran Yesus yang mendekati aslinya ya, itu yang sama
gereja yang membuat Bible ini. Contohnya Syria Ortodok, ya. Lalu ada Koptik Ortodok, ada Armenia Ortodok, Kristen Ortodok. Ya. Nah, saya sendiri ya dari Kristen Assyria. Ini ajaran saya ini dari Kristen Assyria. Jadi kitab sucinya jemaat awal ini jauh lebih tebal ya dibandingkan sama Kristen yang modern sekarang. Kalau beli di LAI itu cuma 6 kitab. Nah, dari LAI sendiri udah terjemahannya salah gitu kan, akhirnya pengajarannya juga ngawur. Saya sampai sini dulu ya. Sekali lagi saya terima kasih. Bentar Bang Aldo, 1 menit saja Bang Aldo. Menarik tadi Bang Aldo tadi jawab gini ya. Saya sudah mulai menyicil mempelajari Al-Quran, alhamdulillah ya. Puji Tuhan ya, Bang Aldo sudah mulai menyicil membaca Al-Quran. Pasti surah Al-Ikhlas Bang Aldo sudah pernah baca dan sudah pernah mencoba memahami. Saya nggak hafal apa isi suratnya atau suratnya ini apa bacanya. Saya nggak apa-apa. Yang Tapi penting membaca dulu. Intinya ya, saya ngerti gitu. Ada perbedaan yang cukup fundamental ya antara Islam sama Kristen ya. Saya sedikit ini Pak Aldo, maaf. Pak Aldo, maaf, sedikit aja. Bentar, aku selesaiin dulu ya. Mengenai tidak ada statement ya Yesus itu adalah sosok ilahi, itu juga saya pikir itu karena memang saudara-saudara Muslim tidak mempelajari dari kitab suci atau PB Aramaik. Kalau mempelajarinya dengan baik, itu akan ketahuan juga. Seperti itu. Saya ambil contoh ya. Ini saya ambil contoh yang bahasa Indonesianya dulu deh. Yang LAI juga ada di situ ya. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu menghukum Yesus karena dia itu menyamakan dirinya dengan si Allah ini. Otomatis mereka itu sudah sering kali mendengar pernyataan Yesus yang menyamakan diri. Nah, di mana ayat-ayatnya? Ini kok bisa didiskusikan kapan-kapan ya Bang Aldo? Iya, itu dia. Ya, bisa. Dengan perspektif dari kami, saudara-saudara itu akan ngerti, oh seperti ini ya Kristen Assyria, oh seperti ini ajaran jemaat awal. Ya, kalau saudara-saudara yang selama ini senang sekali Bang Aldo. Ya, kalau selama ini sering berdiskusi sama Kristen-Kristen modern, mereka nggak akan mengupas ya seperti apa sih ajaran Yesus dalam bahasa atau perspektif Yahudi Aramaik. Nah, kalau saudara ingin tahu lebih jauh, nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Tapi saya cuma bisa sampai saat ini aja. Karena ada diskusi lain yang saya mau hadiri. Kawan-kawan, kita hormati keputusan Bang Aldo. Terima kasih. Bang Aldo, berarti Bang Aldo, ini Farhan nih. Bang Aldo Farhan nih. Berarti kita di reschedule aja ya. Di reschedule ya. Oke, siap. Oke, siap, Bang. Yuk mari. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bang Aldo yang sudah menyempatkan diri hadir di Bamtri Channel, di Zoom-nya Bamtri Channel dan Zulfikar, Zoom-nya Muslim. Besok